Ulang pertama as-sadis. As-sadis yang keenam. As-sadis yang keenam. As-sunanu, sunnah-sunnah. As-sunanu, sunnah-sunnah. Allati yang fi asna'i di tengah-tengah ghasril rijli membasuh kaki. Membasuh kaki wajib. Membasuh kaki hukumnya wajib. Saat membasuh kaki banyak sunnahnya. Bila kita tahu dan kita amalkan, pahala buat kita yang mengamalkan. Kalau itu tahu, kalau kita mengerti itu sunnah dan kita kerjakan sunnah tersebut, maka pahala buat kita yang mengamalkan sunnah tersebut. Pertama sunnahnya an yaqtadi'a, memulai basuhan pada kaki minal asabi'. Mulainya basuhnya yang pertama yang dibasuh jari-jarinya. Jari-jari yang ada pada kaki. Jelas, Pak? Enggak ada. Salah. Halaman 26. Ya. Sudah? Jadi mana dulu yang dibasuh? Minal asabi', dari jari kakimu. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi, apabila dia menuang airnya buat dirinya sendiri. Ya, kalau dia tuang sendiri, dia yang wudhu, dia yang guyur, dia yang wudhu, dia yang guyur pakai gayung gitu. Maka dia yang wudhu, dia yang guyur sendiri, mana yang dibasuh dulu? Yang dibasuh dulu asabi', jari-jarinya. Mulai ini dari jari kaki. Kalau dia pakai gayung, dia yang nyendok, dia yang guyur kakinya, maka mulainya dari asabi', dari jarinya. Wa idza sabba alaihi ghairuhu, kalau ada yang nuangin. Wa idza sabba, dan apabila menuang alaihi, atas yang ghairu, orang lain, fayabtadi'u bil ka'bi, maka memulai basuhannya dari ka'ab, mata kaki. Dari mata, contoh keran. Keran itu seperti ada orang yang nuangin. Maka yang dimulai basuhannya, yang pertama yang dibasuh mana? Ka'ab, mata kakinya. Jelas. Kalau dia tuang pakai gayung, dari jari-jari kakinya. Kalau ada yang nuangin seperti keran, maka yang dibasuh dari mata kakinya. Jelas. Sunnahnya begitu. Sunnahnya seperti itu yang diajarkan. Bapak mau basuh dari manapun sah.
Karena yang penting kaki dibasuh. Tapi kalau ingin dapat yang sunnah, begitu caranya. Memang rada ribet, maka pahalanya pun ada. Karena mengamalkan amalan sunnah. Dari jarinya kalau nuang sendiri, kalau pakai keran dari mata kaki memulainya. Tuh. Jelas sampai sini? Wa yaqul, sambil membaca, inda ghasl yumna, ketika membasuh kaki kanan. Ketika membasuh kaki kanan, kan kanan dulu. Nabi itu paling demen apa-apa mulainya dari kanan. Tuh. Kalau seandainya kita lagi maulid, kemudian kita bagiin minyak buat yang datang, kita lihat orang alim yang dulu kita kasih, bukan ke sana larinya, tapi ke sana, ke kanan. Bagi terus ke kanan. Kalau kita mau bagi apa-apa, biasanya ke kanan, ke kanan. Innallaha yuhibbut tayammum. Allah paling demen kalau memulai segala sesuatu dari arah kanan. Kanan, kanan, apa-apa kanan. Masuk ke masjid kaki kanan, pakai baju tangan kanan, pakai tanah kaki kanan, semuanya bagus-bagus kanan. Mau bagi pakai kanan. Tuh. Makan pakai tangan kanan, biasain. Minum tahu tapi sering lupa, ngerti tapi sering lalai. Enak aja nyedot aqua botol atau pakai gelas tangan kiri, ngopi tangan kiri, ngeteh tangan kiri. Kebiasaan harus dirubah, harus dirubah. Tangan kanan biasain tangan. Hah? Apa? Kidal. Bagaimana kalau kidal? Kidal itu karena dari awal kebiasaan dibiarin sama emaknya. Kata emak, gue juga kidal, biarin nih kidal. Akhirnya nggak berubah, semua keluarga kidal. Segala sesuatu tergantung kebiasaan. Karena dibiasain dari kecil kiri, ya udah kiri ya. Pernah satu ketika seseorang ditegur, kata Nabi, tangan kanan, nggak bisa ya Rasul. Udah, akhirnya nggak bisa betul. Yang nyuruh Nabi tangan kanan, nggak bisa ya Rasulullah. Ya udah tangan kepler. Nabi yang suruh. Padahal kalau dia angkat tangan, bisa. Nabi itu kalau melihat nama yang kurang bagus diganti. Kalau melihat hal-hal yang nggak bagus dikasih tahu. Termasuk makan minum bila mana melihat dengan tangan kiri, kasih tahu kanan. Biasanya mau makan pisang, pegang kiri, lepas kanan. Iya, enak. Bala-bala apa aja lah. Cabenya tangan, bala-balanya kiri. Ya, biasanya itu tergantung kepada kebiasaan. Nah ini tahun 1448 harus lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Baik ibadahnya, rezekinya, usahanya, mudah-mudahan lebih baik lagi daripada tahun 1447. Tuh. Jangan sama baik kemarin. Apalagi lebih hancur. Waduh, naudzubillah. Sama aja rugi. Apalagi lebih hancur. Harus hari ini, tahun ini diusahakan lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Jelas ini? Ya. Apa doanya? Allahumma sabbit qadami
sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma ya Allah, sabbit, tetapkan, mantapkan, tetapkan, qadami, kaki saya, ala sirati, di atas jembatan, biar kaki saya mantap jejak saat saya melintas, saya lewat di atas sirat, di atas jembatan. Ya Allah, mudah-mudahan kakinya mantap, nggak kepleset. Kalau kepleset, api bawahnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha sulfatimah. Sabbit qadami, mantapkan kakiku ya Allah, tetapkan kakiku ya Allah, ala sirat, di atas sirat, di atas jembatan, ma'a, bersama, ma'a, aqdami, kaki-kaki. Kaki siapa? Ibadika salihin, bersama hamba-hambamu yang soleh, yang kakinya selamat waktu lewat, waktu melintas, waktu jalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka selamat. Selamatkan saya seperti kaki mereka yang selamat. Tetapkan kaki saya seperti kau tetapkan kaki mereka. Mantapkan kaki saya sebagaimana kau mantapkan kaki mereka. Siapa mereka? Ibadikas sholihin. Samain ya Allah kayak dia, selamat. Apa itu? Sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika salihin. Amin. Minta di sini diijabah di sono, minta di sini dikabul di sana, usaha di sini mudah-mudahan selamat di sono. Usahanya ada, mintanya udah, tinggal mudah-mudahan dikasih lah di sono. Apa itu? Kakinya mantep, enggak kepleset, enggak kepleset, tapi sabbit, mantapkan, tetapkan saya punya kaki seperti kakinya orang-orang yang soleh, selamat, menjauh lewati, masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Yang mana dulu? Kaki kanan. Kalau pakai keran, mana dulu yang dibasuh? Mata keok dulu, mata kaki dulu. Kalau kita pakai gayung, jari-jari kaki kita dulu. Yang sebelah kanan atau kiri dulu? Bukan kanan kiri, ya. Kanan dulu beresin. Udah beres kanan, baru kiri kerjain. Bukan kanan kiri. Oke. Nah, iya. Ya, itu bang. Gas. Kemudian wa yaqulu inda ghaslil yusra
Kan kanan udah beres, pindah ke kiri. Kanan udah kelar, lanjut kiri. Baca lagi dah doa yang sebelah kiri, tadi ke sebelah kanan. Gak doa mulu. Iya, doa mulu. Kanan doa, kiri doa. Kepala doa, tengkuk doa, kuping doa. Allah. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika berlindung kepadamu antazilla dari melesetnya qadami kakiku. Ya Allah, aku minta berlindung jangan sampai kakiku meleset ala sirati dari atas jembatan. Nanti banyak kaki yang meleset. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai kakiku meleset. Sabit, mantapkan kakiku ya Allah. Jangan sampai meleset waktu di atas sirat, waktu di atas jembatan, jangan sampai meleset. Finnar, ke dalam api. Meleset, finnar. Melesetnya kemana? Ke dalam api. Ya Allah, tetapkan kakiku dan aku berlindung jangan sampai kakiku itu meleset di atas jembatan masuk ke dalam api. Yauma, pada hari itu tazillu meleset. Tazillu meleset, hari itu meleset. Siapa yang meleset? Aqdam, kaki-kaki munafiqina, orang-orang munafik, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Orang musyrik dipastikan kaki mereka meleset. Orang munafik dipastikan kaki mereka meleset. Musyrik yang menyembah selain Allah, menyembah, menuhankan selain Allah, menduakan Allah, maka dipastikan kaki mereka meleset, berada di dalam api neraka. Orang munafik yang baik ketika di depan kita, tidak baik waktu di depan kita. Bergaya pakaian seperti pakaian kita, tapi beramal jauh daripada amalan kita. Munafik namanya. Kalau janji meleset, kalau dipercaya ingkar, dikasih amanah dianggap anugerah. Amanah dianggap anugerah. Dan memang begitu. Waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ada seseorang dilihat oleh Rasulullah SAW
Itu mikul sesuatu yang berat di kepalanya. Sampai orang tersebut nggak kuat mikulnya, manggul, dijunjung sampai nggak kuat badannya. Sudah terasa berat menjunjung, sudah tidak kuat menahan apa yang dijunjung, minta ditambah, tambahin lagi. Udah badan jelas kelihatan tidak mampu, tidak kuat untuk menjunjung, mengangkat beban yang sangat berat. Dalam keadaan tidak kuat, dalam keadaan tidak mampu, malah minta ditambah. Sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu umatmu wahai Nabi Muhammad. Sudah tahu tidak kuat memegang amanah, masih meminta amanah lagi. Udah tahu, baru keluar dari penjara, minta dipilih lagi. Dan aneh, dipilih lagi. Yang milih itu kata subhanallah. Ama yang milih, ama yang dipilih sama. Mau dibagi duit, akur. Maka jangan salahkan kalau hari ini yang dipilih yang begitu, karena memang kualitas milihnya sangat begitu. Ditawarkan barang bagus yang insya Allah amanah, nggak ada duitnya, pain, duitnya, dengan eneh ada duitnya, sembako, duit, ambil tuh duit, makan tuh sembako, nikmati hari ini, gas, udah nikmati sudah. Kalau kata orang makan tuh pencariannya, kalau kata orang Betawi, makan tuh pencarian lo, emang lu nyari. Udah ya Allah, ya Allah. Memang Allah kirim kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas masyarakatnya. Kalau kualitasnya begitu, nanti Allah kirim yang begitu. Kalau pengen dapat pemimpin yang baik, ente dulu, rakyat itu dulu baik. Insya Allah nanti Allah akan kirim pemimpin baik sesuai dengan masyarakatnya. Loh, kalau masyarakatnya ancur-ancuran, ya Allah kirim pemimpin yang ancur-ancuran. Jadi jangan salahkan, kok dapat begini, lah kita juga begini, sama. Antara yang memimpin sama yang dipimpin itu sama. Tapi banyak orang soleh, iya orang soleh banyak, tapi kan nggak sebanyak orang yang nggak soleh. Banyak orang istiqomah ada, tapi yang nggak istiqomah jauh lebih banyak. Tapi masih banyak orang ke masjid, iya masih banyak. Tapi yang nggak ke masjid lebih banyak. Kan orang-orang berdepan sholat, iya yang sholat, yang nggak sholat banyak. Pak, saya itu ada ngajar di satu tempat. Sampai kemarin hari Jumat, ya Allah saya bilang, memang nggak gampang. Memang nggak gampang merubah orang yang nggak sholat jadi sholat, nggak gampang, Pak. Saya ketemu ngaji itu 2 minggu sekali. Ini tahun ketiga ngajar. Kemarin Jumat. Tahunnya berapa? 6:30. Udah sholat? Belum. Jam 7. Udah sholat? Amat belum. La ilaha. Sampai bosnya gini, bosnya, ya Allah Ustaz, gimana lagi ya? Saya bilang, Pak Haji, Pak, ini karyawan sudah diisi saja dengan ilmu masih belum berubah. Apalagi kalau nggak diisi sama sekali. Memang nggak gampang merubah kebiasaan yang nggak pernah sholat menjadi sholat, nggak gampang. Dan itu yang diperlihatkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Isra dan Mi'raj, melihat orang-orang memukul kepalanya dengan batu dengan tangannya sendiri. Batu
dipukulkan kepala dengan tangan sendiri, batu. Kalau pisang goreng enak, batu. Pala ketemu batu gimana? Pecah, hancur. Tapi permasalahannya, kalau pala pecah, pala hancur, nggak mati, utuh lagi, digebuk lagi sama palanya. Dan kagak berhenti-berhenti, nggak ngasoh-ngasoh. Bukan kemudian hancur, kemudian selesai. Hancur, kembali utuh, dan makin sakit. Kalau 2 kali 3 kali udah nggak sakit, enggak, makin sakit. Sampai Nabi mengatakan, ya wahai Jibril, siapa itu orang-orang yang memukulkan kepala mereka dengan batu dengan tangan mereka sendiri, wahai Jibril? Kata malaikat, itu umatmu, wahai Nabi Muhammad. Emang apa? Emang apa kerjaannya? Itu berat banget ngangkat kepalanya untuk sholat. Di dunia berat banget ngangkat kepalanya buat sholat. Susah banget. Nah, makanya kepalanya digetok. Berat banget. Emang ngangkat kepala berat untuk sujud. Berat banget, wahai Muhammad. Tuh resikonya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdoa. Kata Nabi, ikutin. Qulu Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang celaka dan orang yang engkau haramkan kebaikan. Dua tuh, syaqiyan, mahruman. Syaqi itu orang celaka. Kalau Nabi sudah bilang celaka, ya udah celaka. Mahrum, diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Saat orang-orang berharap mendapatkan kebaikan, dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Doanya doa Nabi Muhammad, kan Nabi ikutin, baca. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Nabi berkata, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa mereka orang yang celaka, orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah? Maka para sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Alangkah buruknya nasibnya, sudah hidup celaka, diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka Nabi menjawab, tarikus shalah, orang yang meninggalin sholat. Hidupnya celaka, hidupnya diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Oh ya Allah, jangan jadikan kami orang yang celaka dan orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan soal orang yang tidak. Jelas? Jelas? Paham? Doanya jelas. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kaki ini saat melintas di atas Shiratal Mustaqim meleset masuk ke dalam api, karena di situ sudah ada kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Jelas?
Ada yang nggak paham boleh ditanya. Ada yang nggak jelas? Kalau jelas mau dilanjut. Apa? Apa Kong? Serakah. Serakah. Ya. Orang serakah. Serakah tuh namanya disebut bahasa Arab tomak, tamak, serakus. Ada yang rakus bagus, rakus ilmu, pengen belajar, rakus ilmu, rakus untuk ibadah, cakep. Tapi kalau rakusnya dunia, rakus banda, nggak bagus. Rakus serakah, pengen dapat banyakan. Contoh nih kita nih. Kadang-kadang kita ini merasa paling tua, paling pinter. Ya, kadang-kadang orang yang paling pendidikan merasa paling pinter. Abangnya memandang melihat adik-adiknya pada goblok. Udah gue ngatur warisan bapak. Gimana tuh? Udah tenang gue ngatur. Lo segini ya, segini. Lah, abang banyak banget. Lo gue ngatur. Lalu mau diatur jembe, ikutin gua ngaturnya. Serakah. Yang model begini serakah yang tercela, mazmum, tercela. Berarti dia mengambil yang bukan bagiannya. Dia udah dapat bagiannya, plus dia ngambil bagian adik-adiknya. Serakah. Awas, hati-hati. Sedikit yang kamu ambil milik saudara-saudaramu, nanti akan dikalungkan di lehermu 7 lapis bumi. Semeter diambil itu punya adikmu, nanti dikalungin di akhirat di leher 7 lapis bumi. Adikmu nggak bisa melawan, mau serakah, menang sendiri. Jangan model. Emang kita mau berapa lama sih hidup? Serakah banget sih kan? Jangan, nggak boleh. Bagian kita, bagian ada kita bagi yang sama-sama laki. Ya, yang perempuan emang lebih sedikit, memang begitu Allah yang atur. Yang perempuan nerima. Wah, kalau begitu bang, cewek cowok sama aja. Nggak boleh. Allah yang atur, ikut aturan Allah, selamat. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Begitu. Yang ngatur Allah. Kita ngikutin apa yang diatur sama Allah. Jangan sudah diatur, atur lagi. Doh, emang serakah. Itu memang manusia banyak begitu. Dan lihatin aja, orang yang begitu nggak selamat. Lihat aja hidupnya. Habis buras bandanya. Tapi yang nggak serakah, berkah. Dirawat banda bapaknya, peninggalan emaknya, dirawat manjang. Berkah. Kenapa? Karena enggak serakah. Jadi serakah yang begitu jangan, jelek. Ya. Jelas? Jelas, Pak? Baik. Insyaallah. Ya. Bab warisan. Ustaz, kalau semuanya mau menerima, yaudah, gak apa-apa. Gua sendirian laki, lu 3 perempuan, gak apa-apa. Bagi bareng aja, boleh. Kalau yang punya hak redo, kalau yang punya hak menerima.
Tapi jarang yang begini. Udah dikasih banyak kayak mau ambil lagi. Bagaimana kalau seandainya yang pihak laki menerima, ya udah nggak apa-apa. Yang laki 3, yang perempuan 3, atu-atu bagaimana? Nggak apa-apa kalau semuanya redo. Kalau semuanya menerima, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak menerima, jangan dipaksakan untuk menerima. Memang begitu hukumnya. Begitu bang. Ya. Baik. Jelas. Ya Bu. Membasuh belakang pundak. Oh iya, boleh nggak dipakai, sunnah. Ustaz, saya nggak terbiasa untuk mengusap bagian belakang. Nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita usap juga bagus. Pilihan ada pada kita. Namanya sunnah. Sunnah diambil kebaikan buat kita. Ketika kita tidak diambil pun tidak dosa buat kita. Nah, hari ini kita sudah belajar dari kitabnya. Oh, ternyata ada bagian pundak yang diusap setelah kita mengusap telinga. Dan itu bagus. Kenapa kita tidak kerjakan? Saya nggak kerjakan, nggak apa-apa. Tidak mengerjakan pun tidak masalah, tapi dikerjakan pun kebaikan buat yang mengerjakan. Pilihan semuanya ada pada kita. Setelah kita belajar, mengamalkan atau membiarkan ada pada kita. Mengamalkan yang sudah kita pelajari untung, meninggalkan ya rugi buat masing-masing. Gitu Bu. Baik. Lagi. Jelas. Kong, oke. Kong, oke. Iya, begitu. Yang Kong tanya begitu bukan? Ya, yang Kong tanya akur nggak? Jawabannya begitu bukan? Oh, akur, ya udah, akur udah. Nah, saya kan kalau belum akur saya kagak enak nongkong. Iya, iya. Masa nongkong diam baik, belum akur kali ini. Kalau udah jawab akur, ya udah kalau gitu. Ada lagi? Ya, lanjut kalau enggak. Yang nomor 2, adalku itu diapain? Digosok. Jadi, mohon maaf, bukan hanya diginin, dibasahin doang. Kebanyakan ada di antara kita. Iya. Ya. Ketika membasuh kaki itu ada sunnah yang namanya adalku. Digosok. Apa sih dalku itu? Imrarul yad. Tangannya dijalanin. Imrar, tangannya dijalanin. Imrarul yad alal udwi, di atas anggota. Di atas anggota yang dibasuh. Oh, kaki, ya kaki, sambil digosok-gosok. Digosok kakinya diginiin. Tuh, imrol diginiin. Kalau mazhab Maliki wajib. Mazhab kita Syafi'i sunnah. Waktu menggosok kakinya sambil digosok, jangan cuman dibasahin. Tuh. Kalau dibasahin sah, yang penting semuanya kena. Tapi ketika sambil digosok tambah afdal karena melakukan sunnah. Namanya digosok. Saya dari dulu begitu, Tat. Tapi saya nggak tahu itu sunnah. Nggak dapat pahala.
dapat pahala itu sunnah saat kita sudah tahu itu sunnah. Tuh. Jadi hasil mengaji menjadi tahu dengan amalan yang dulu sudah kita lakukan, oh ternyata itu sunnah. Walaupun dari dulu kita sudah begitu, tapi saya nggak tahu itu sunnah. Mulai mendapatkan pahala sunnah saat kita kenal itu sunnah. Oh, waktu cuci kaki itu sambil digosok-gosok, namanya adalak. Ada imrarul yad 'alal udri, menjalankan tangan di atas anggota yang dibasuh sambil dijalanin kakinya, tangannya ke kaki yang dibasuh. Paham? Nomor 3, at-takhlil. At-takhlil, kakinya ada jarinya enggak? Ini jari, ini kaki nih ya, jari kaki. Namanya diselak-selai. Ada selaknya. Selaknya diselain. Dikodek-kodek. Coba bahasa apa dikodek-kodek, betul? Kok ya, dikorek-korek. Itu selaknya dikorek. Digini-giniin tuh. Digini-giniin ya. Tuh. Bersih, biar air masuk ke selak-selak kaki. Wadzalika, dan itu tuh apa? Menyela-nyelainya bikhinsir dengan kelingking. Pakai jari kelingking. Kalau kita korek-koreknya pakai kelingking. Bikhinsiril yadil yusra, tangan kiri. Karena kita mau kayak korek kotor, maka pakai tangan kiri. Dan pakainya pun mana jari yang khinsir, pakai kelingking. Mubtadi'an, memulai apa tuh? Menyela-nyelainya. Min khinsir, dari kelingking, rijil yumna, kaki sebelah kanan. Ila khinsiril rijlil yusra, sampai berakhir di kelingking kaki kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan, berakhir ke kelingking kaki kiri. Min asfal, pakai aspal. Waduh. Min asfal, dari bawah. Tuh, dari bawah. Nyala-nyalanya dari bawah. Makanya pinter tuh ada orang yang bikin tempat duduk untuk berwudu. Ya, di mana? Di Majelis Ad-Ridwan. Tuh ada. Jadi memang menyiapkan apa? Untuk mengamalkan yang sunnah. Kalau kita diri lah bisa jengkang kita. Apalagi yang udah geget. Apalagi yang diri udah geget, suruh gini. Mana gini? Wah, jatuh. Kenapa? Ada sunnah takhlil, disela-selai jari-jari kakinya. Bermula diselai dari kelingking kaki kanan, berakhir di kelingking kaki kiri, dengan kelingking tangan kiri dari bawah. Saya kagak bisa Ustadz. Ya udah dari atas boleh. Berarti apa? Dapat sunnah menyela-nyelai. Ya Pak, menyela-nyelai hukumnya sunnah. Dengan tangan kiri sunnah lagi. Memulai dari kelingking kaki kanan sunnah lagi. Dari mulai bawah sunnah lagi. Sunnah mulu itu. Jadi dipecah. Sunnah. Berapa sunnah yang didapatkan Bapak saat membasuh kaki saja.
itu pun mengerti kalau belajar. Paham? Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, ya, bukan hanya sekedar belajar. Jadi ilmu yang hebat, ilmu yang dibelajar, kemudian dapat ilmu, diamalkan ilmunya. Amalan makbulah, amal yang makbul. Allahumma zuba ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah, apalagi wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ dulu dah, sampai min asfal. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ayo lanjut. Kalau umpamanya ini dikerjain bacaannya belum? Nggak apa-apa. Nyusul. Ustaz, saya baru bisa prakteknya, belum sampai baca-bacaannya. Boleh. Keren. Berarti sudah niat ngamalin, walaupun belum bisa baca doanya. Cakep. Apalagi udah bisa dua-duanya, lebih cakep lagi. Paham? Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah mudahkan untuk menyerap ilmu yang kita pelajari, dan Allah mudahkan buat kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan salah kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah terima taubat kita di tahun-tahun yang sudah lewat, dengan hari-hari yang sudah lewat. Mudah-mudahan di hari yang akan datang ini, mudah-mudahan semakin semangat ibadahnya sampai kita menutup mata, terus semangat ibadahnya dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم بلغنا حق بيت الله الحرام وزيارة خير الانام، افضل الصلاه وازكى السلام يا كريم يا حنان يا منان يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وعلى محمد Aziat, anak saya, salam,